wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 3 yang beranggotakan Bu Ika Novianti, Bu Herawati, dan Bu Atika Maulidina, dan saya sendiri Baihaqi. Di sini kelompok 3 akan memaparkan materi yang berisikan social studies di beberapa negara. Selanjutnya untuk negara pertama yaitu Nigeria, dan kedua yaitu Brunei Darussalam, yang ketiga Korea Selatan, dan selanjutnya ada Jerman. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Bu Atika Maulidina tentang negara Nigeria. Waktu dan tempat dipersilahkan untuk Bu Atika. Baik Pak, terima kasih. Untuk slide-nya bisa dilanjut. Dilanjut Pak. Ya, yang pertama latar belakang social studies di negara Nigeria. Jadi di Nigeria itu Bapak Ibu itu terdiri dari berbagai budaya. Di sana lebih dari 40 bahasa dan dialek, suku bangsa dan keberagaman lainnya. Dalam kelompok budaya di lokasi geografis yang berbeda. Oleh sebab itu, integrasi nasional diperlukan secara sederhana sebagai upaya untuk menyatukan berbagai potensi bangsa. Di sini yang dimaksud adalah manusia dan sumber daya alam yang ada di Nigeria untuk tujuan bersama. Maka dari itu, kurikulum social studies kemudian dirancang sedemikian rupa sebagai kunci untuk keberhasilan isu persatuan di negara tersebut. Next. Jadi ini beberapa permasalahan yang mendasari adanya social studies di Nigeria. Yang pertama, permasalahan terkait etnosentris. Etnosentris sendiri merupakan pandangan yang melihat kelompoknya sendiri sebagai pusat dari segala sesuatu dan semua yang lain diskalakan dan dinilai dengan mengacu padanya. Jadi kecenderungannya itu adalah menerima begitu saja superioritas budaya sendiri, menganggap budaya atau etnisnya itu lebih daripada budaya atau etnis lain. Pandangan etnosentris inilah yang kemudian meniadakan kesadaran nasional atau semangat persatuan di atas keberagaman negara Nigeria tersebut. Nah, etnosentrisme ini seakan-akan tidak memberi ruang, tidak memberi kesempatan masyarakat untuk bisa hidup berdampingan secara damai dan rukun. Sebaliknya, hal itu telah menjadi dominasi, eksploitasi, dan penaklukan terhadap apa yang disebut kelompok inferior atau minoritas oleh kelompok yang dianggap lebih unggul atau lebih mayoritas. Sehingga dari etnosentrisme itu timbullah nanti beberapa konflik. Misalnya di sini etnosentris ini bisa menyebabkan konflik etnis Bapak Ibu. Jadi sebenarnya konflik etnis ini sebenarnya dimulai dari paham etnosentris itu. Konflik antar etnis di Nigeria ini berlangsung lama dan meluas sehingga sampai mencirikan kehidupan sosial politik ekonomi di Nigeria tersebut. Ini berlangsung sebelum masa koloni bahkan selama masa kolonial itu sendiri. Jadi dalam menyikapi kebijakan kolonial itu kan sifatnya memecah belah ya, sifatnya disintegrasi. Yang seharusnya dilawan dengan persatuan, justru bangsa Nigeria ini merasa semakin saling curiga, semakin saling tidak percaya dan saling memusuhi antar etnisnya. Alih-alih melihat penguasa kolonial itu sebagai musuh, sebagai pihak antagonis, masing-masing kelompok etnis ini malah melihat satu sama lainnya itu sebagai antagonis dan masing-masing kemudian mencari bantuan ke pihak kolonialnya itu untuk melemahkan antar etnis itu tadi. Nah, baik, saya lanjut. Nah, konflik antar etnis ini tidak hanya di kebijakan kolonial itu. Jadi ketika berbicara masalah sumber daya di Nigeria, konflik antar etnis juga mewarnai itu Bapak Ibu. Jadi bangsa Nigeria itu kan adalah bangsa yang
sumber daya alamnya itu kan minyak yang berlimpah. Jadi beberapa hal yang sering terjadi, misalnya pemberontakan. Pemberontakan ini dilakukan etnis-etnis minoritas yang ingin menunjukkan ketidakpuasan mereka dalam pengelolaan minyak oleh kelompok-kelompok mayoritas. Lalu ada serangkaian penculikan, kekerasan, pertikaian antar etnis itu banyak terjadi dalam hal pemanfaatan sumber daya alam juga di sana. Kemudian permasalahan selanjutnya adalah permasalahan agama. Jadi konflik agama ini sebenarnya mulai terjadi itu sejak berdirinya Republik Kedua pada tahun 1979. Ada beberapa konflik agama yang kami sebutkan di makalah, misalnya ada kerusuhan Kano pada Oktober 1982, krisis agama Kafanchan pada Maret 1987, lalu Zaria dan Kaduna, isu syariah, dan lain sebagainya. Next. Konten sosial studies di Nigeria. Jadi Nigeria itu sebelum masa kolonial telah memiliki konten sosial studies sendiri, Bapak Ibu. Walaupun sosial studies ini belum berdiri sendiri. Nah, sebagai sebuah disiplin ilmu. Konten sosial studies ini sebelum masa kolonial itu disebut dengan konten sosial studies pribumi atau tradisional atau asli. Nah, berikut beberapa isi atau konten sosial studies pribumi atau tradisional. Di sini terdiri dari 4 topik besar, yaitu pembelajaran sejarah lokal dan keluarga masyarakat, mitos, sastra lisan, peribahasa, teka-teki, dan geografi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Terus yang kedua, penghormatan kepada yang lebih tua, kejujuran dan kebenaran, takut kepada dewa-dewi. Yang ketiga, pengembangan dan penanaman karakter, nilai-nilai dan kebajikan yang didorong dan dipromosikan oleh agama tradisional. Yang keempat adalah instruksi tentang kesetiaan kepada komunitas, pengakuan atas senioritas, keramahan kepada orang-orang, kerjasama dalam tugas bersama, dan rasa hormat terhadap orang lain. Di sini juga dilengkapi dengan berbagai nilai-nilai afektif. Di sini ada 14 nilai afektif, Bapak Ibu. Yang pertama, cara yang tepat untuk menyapa orang yang lebih tua, hormat kepada orang yang lebih tua, menghormati orang yang lebih tua, loyalitas pada keluarga dan masyarakat, keramahan kepada orang-orang, mempelajari mitos dan tradisi masyarakat, menghindari tabu, penerimaan yang tidak perlu dipertanyakan lagi atas perintah tetua, keakraban dengan budaya masyarakat, misalnya mencakup tradisi, etika, cerita rakyat, adat istiadat, dan lain sebagainya. Kemudian yang ke-10, penerimaan keyakinan, nilai praktik masyarakat. Yang selanjutnya perolehan pengetahuan terkait pendidikan khusus, yaitu perkumpulan rahasia ramalan. Selanjutnya mempelajari nilai-nilai kerjasama, disiplin, kejujuran, kesetiaan, ketekunan, dan daya tahan. Yang selanjutnya adalah kebaikan. Di sini ada dedikasi terhadap tugas, kerja keras, ketekunan, toleransi, cinta orang lain, takut pada dewa-dewi, harmoni, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah pengetahuan tentang ajaran agama dan kepercayaan. Lalu di masa kolonial, konten sosial studies ini kemudian mengalami beberapa penambahan dan modifikasi. Nah, pada waktu masa kolonial ini, konten sosial studies ini dimasukkan dalam kurikulum moral dan agama. Ini dimasukkan untuk mempersiapkan orang Nigeria ini menjadi orang yang lebih cinta damai, hormat, patuh, manusiawi, setia, taat hukum, dan pekerja keras, teliti, dan berpengetahuan. Kemudian sosial studies di masa kolonial ini diajarkan di bawah naungan beberapa pengetahuan dan studi umum. Jadi memang tidak berdiri sendiri, Bapak Ibu. Next. Sejarah dan perkembangan sosial studies setelah kemerdekaan. Yang pertama, pasca kemerdekaan, Nigeria itu kan mempunyai tujuan pembangunan nasional sendiri. Jadi langkah pertama yang mereka pikirkan waktu itu yaitu rencana mengubah sistem pendidikan untuk mendukung tujuan pembangunan nasional pasca kemerdekaan tersebut. Dari rencana itu, pemikiran itu, Nigeria
Di Nigeria, program studi sosial pasca kemerdekaan perlahan-lahan mulai dikembangkan. Praktiknya apa? Praktiknya Nigeria kemudian bergabung di konferensi Mobamsa 1968. Di situ Nigeria mendukung terbentuknya program studi sosial Afrika ASSP sehingga ilmu sosial mulai populer di benua Afrika berkat konferensi Mobamsa itu. Kemudian Proyek Pendidikan Guru Nigeria Utara atau NNTEP kemudian menyebarkan sosial studies ke berbagai wilayah Nigeria. Jadi pada waktu tahap sebelumnya itu belum merata ya Bapak Ibu. Jadi di wilayah barat saja. Kemudian NNTEP ini kemudian menyebarluaskan sosial studies itu ke berbagai wilayah di Nigeria. Kemudian Pusat Studi dan Adaptasi Pendidikan Komparatif bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan di negara bagian Kwara dan Benue Plateau menyelenggarakan lokakarya diseminasi untuk guru sekolah, membuat guru tertantang untuk menerapkan pendidikan interdisipliner ilmu sosial. Jadi mulai menyentuh gurunya disediakan lokakarya dan pelatihan. Berdirinya kurikulum ilmu sosial di Nigeria tersebut. Yang selanjutnya diadakan Konferensi Asosiasi Ilmu Sosial Nigeria atau SOSAN, sehingga ilmu sosial resmi masuk ke dalam kurikulum sekolah wilayah timur Nigeria tahun 1971. Kemudian selanjutnya sosial studies masuk ke dalam kurikulum nasional di Nigeria tahun 1977 di sekolah dasar dan menengah. Jadi sudah masuk kurikulum nasional merata di Nigeria. Kemudian terakhir sosial studies terus direvisi untuk menyesuaikan dengan kondisi dan update tujuan pembangunan nasional di Nigeria. Baik, sekian materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Terima kasih. Berikut itu tadi penjelasan tentang social studies di negara Nigeria. Selanjutnya ada social studies di Jerman akan disampaikan oleh Bu Ika Novianti. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan menyampaikan materi social studies di negara Jerman. Jadi, social studies di negara Jerman ini diawali oleh peristiwa kalahnya Jerman di Perang Dunia II. Jadi, setelah Jerman kalah di Perang Dunia II, Jerman ini terpecah menjadi dua bagian. Ada Jerman Barat dan ada Jerman Timur. Jerman Barat dikuasai oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis. Sementara Jerman Timur dikuasai oleh Uni Soviet. Nah, kemudian di negara Jerman tersebut untuk masuknya buruh pekerja banyak dari Turki yang dipekerjakan oleh para penguasa yang ada di Jerman, oleh Amerika, oleh Inggris, dan juga oleh Prancis. Nah, sehingga karena buruh yang banyak masuk itu adalah dari Turki, maka ada kesulitan berbahasa di sana karena imigran yang masuk cukup banyak. Sehingga pendidikan di Jerman mulai mengalami kesulitan. Kemudian peristiwa itu berlanjut hingga tahun 1980 kekuatan Uni Soviet mulai melemah. Kekuatan Uni Soviet yang menguasai Jerman Timur mulai melemah. Waktu itu, pemerintah Soviet yang ada di Jerman sudah mengusahakan untuk melakukan keterbukaan politik maupun
restrukturisasi ekonomi, namun mengalami kegagalan, sehingga rakyat Jerman melakukan pemberontakan dan revolusi untuk lepas dari Uni Soviet. Peristiwa itu puncaknya yaitu runtuhnya tembok Berlin. Setelah runtuhnya tembok Berlin, maka rakyat Jerman Barat dan Jerman Timur menginginkan untuk bersatu atau yang disebut dengan reunifikasi Jerman. Nah, tidak sampai di situ saja. Setelah reunifikasi Jerman, di sini muncul beberapa persoalan sosial lagi, diantaranya yang paling menonjol adalah ekonomi. Karena biaya reunifikasi yang dikeluarkan cukup banyak, maka industri juga banyak yang tutup, sehingga banyak terjadi pengangguran. Lanjut. Nah, untuk pendidikan sosial di Jerman atau pendidikan sosial studies di Jerman sendiri, setelah bersatunya Jerman Barat dengan Jerman Timur, pembelajaran difokuskan kepada nasionalisme dan demokrasi untuk mencegah adanya pertikaian atau perpecahan yang pernah terjadi sebelumnya. Di tingkat sekolah dasar, pembelajarannya menggunakan social studies yang diajarkan secara umum. Jadi di Jerman untuk social studies-nya di tingkat dasar itu diajarkan secara tematik atau secara umum dari beberapa mata pelajaran. Tidak ada khusus disebut IPS, atau disebut geografi, atau disebut sejarah, tidak ada begitu. Untuk di tingkat sekolah menengah, ini adalah social science. Begitu. Baik, itulah paparan latar belakang social studies dan pendidikan sosial di Jerman. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Bu Ika Novianti untuk penjelasannya perihal social studies di negara Jerman. Selanjutnya, social studies di negara Korea Selatan akan disampaikan oleh Bu Herawati. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bu Herawati. Baik, terima kasih. Saya menjelaskan latar belakang social studies di Korea. Social studies di Korea dimulai tahun 1946 ketika Korea Selatan dibebaskan dari pemerintahan kolonial Jepang dan berada di bawah militer Amerika Serikat. Hal tersebut muncul karena menghapus sisa-sisa imperialisme Jepang. Selanjutnya, tujuan social studies di Korea. Social studies di Korea Selatan bertujuan untuk menciptakan warga negara yang demokratis, yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap hidup dalam masyarakat yang demokratis. Demokratis didefinisikan sebagai orang yang berkeinginan untuk menghormati perbedaan masyarakat dan yang memiliki rasa keadilan, toleransi, dan hormat menghormat. Selanjutnya yaitu komponen utama dalam social studies. Komponen utama dalam social studies sejarah, geografi, ilmu politik, dan ekonomi yang diintegrasikan ke dalam masyarakat. Ilmu politik dan ekonomi biasanya dibahas dalam social studies dan standar
kurikulum dibagi dalam 3 aspek, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan nilai atau sikap. Standar Social Studies di Korea Selatan terdiri dari 3 aspek, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan nilai atau sikap. Selanjutnya, pendidikan ilmu pengetahuan sosial di Korea Selatan. Pendidikan ilmu pengetahuan sosial di Korea Selatan juga dilengkapi dengan studi moral yang mengkaji akhlak dan moral masyarakat agar sesuai dengan karakteristik budaya masyarakat Korea Selatan. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk Bu Herawati sudah menyampaikan social studies di negara Korea Selatan. Selanjutnya akan saya sampaikan tentang social studies di negara Brunei Darussalam. Latar belakang social studies di Brunei Darussalam adalah kondisi sosial negara Brunei Darussalam mengalami kesenjangan sosial antara masyarakat yang hidup di kota dengan masyarakat yang hidup di desa. Hal tersebut menyebabkan mereka memiliki pandangan yang berbeda. Di desa, sistem adat istiadat dan norma yang berlaku masih kuat, sedangkan di kota mudah mengalami perkembangan sistem adat istiadat dan norma-norma yang berlaku. Selanjutnya, tujuan kurikulum Social Studies di Brunei Darussalam. Social Studies di Brunei Darussalam memiliki tujuan untuk menyatukan kekuatan masyarakat dan membuat masyarakat bersama-sama berubah ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, komponen Social Studies di negara Brunei Darussalam yaitu mencakup sejarah bangsa, kesadaran akan hubungan manusia dan saling ketergantungan satu sama lain, ekonomi dan sumber daya, dan pemahaman tentang isu global seperti yang kita lihat terjadi di seluruh dunia dan bagaimana kejadian ini mempengaruhi pandangan peserta didik terhadap dunia. Sekian sampaian materi tentang social studies di beberapa negara di Nigeria, Jerman, Korea Selatan, dan Brunei Darussalam dari kelompok 3. Untuk selanjutnya sesi pertanyaan kami sampaikan ke rekan-rekan Bapak Ibu. Apabila ada pertanyaan dipersilahkan. Untuk Bu Aisyah Faradila, silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya untuk yang bagian Nigeria. Nah, tadi Nigeria kan memakai kurikulum ilmu sosial atau IPS tadi. Nah, itu diterapkan di SD. Diterapkannya itu berlaku hanya satu mata pelajaran saja di IPS itu atau ke semua mata pelajaran. Kalaupun itu diterapkan di semua mata pelajaran, apakah contohnya mata pelajaran lain seperti matematika itu mengandung unsur IPS tersebut? Contoh kalau matematika yang mengandung unsur IPS mungkin dari ekonomi mungkin. Nah, anak SD sudah dikasih yang ekonomi itu bagaimana? Seperti itu. Itu tadi di Nigeria. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas sampaiannya dari Bu Aisyah Faradila. Selanjutnya dari Bu Iza, silakan. Baik, apakah suara saya terdengar? Ya, jelas. Ya, terima kasih atas waktunya.
Jadi saya di sini juga ingin bertanya berkaitan dengan negara Nigeria. Nah, tadi kan dijelaskan tentang kurikulum nasional itu ya. Terus kira-kira bagaimana pembelajaran sosial studies ideal yang diharapkan bangsa Nigeria setelah resminya dimasukkan dalam kurikulum nasional itu? Terima kasih. Untuk sementara cukup 2 pertanyaan saja. Nanti buka lagi selanjutnya. Bagaimana rekan-rekan dari kelompok 3? Sebentar Pak Haki. Izin menjawab pertanyaan dari Aisyah Faradillah, moderator. Siap, Bu. Jadi tadi pertanyakan IPS apa Social Studies. Sebenarnya itu Social Studies ya, Bu Ais. Jadi kurikulum Social Studies di Nigeria. Terus apa tadi? Apakah berlaku untuk satu pelajaran gitu atau semua mata pelajaran gitu? Terus kaitannya sama ekonomi gitu. Nah, jadi saya perlu menggarisbawahi di sini bahwa pasca kemerdekaan itu Nigeria punya tujuan pembangunan nasional, yaitu pembangunan milenium dan target krisis strategi pemberdayaan dan pembangunan ekonomi nasional. Nah, ini dijelaskan di makalah kami sebagai tujuan bangsa Nigeria pasca kemerdekaan ya, Bu. Nah, jadi kan setelah itu kan Nigeria kan mau menata Terdengar, Bu. Ya, terdengar. Iya, jelas, Bu. Nah, berhubung waktu itu memang Nigeria sedang berupaya untuk memasukkan konten social studies di kurikulum sekolah dasar dan menengah ya secara nasional. Jadi Nigeria itu kan membutuhkan atau butuh menyiapkan segala sesuatunya kan, misalnya silabus, buku-buku ajar, pelatihan guru dan lain sebagainya untuk menyambut itu. Maka semua persiapan itu ya harus didasarkan atau mendukung tujuan pembangunan tadi, pembangunan milenium dan target kritis strategi pemberdayaan pembangunan nasional. Nah, apakah itu hanya berlaku di satu mata pelajaran saja? Tentunya tidak. Itu berlaku untuk semua mata pelajaran di kurikulum pendidikan Nigeria. Tapi bukan berarti Bu, misalnya tadi contohnya matematika, apakah anak SD matematikanya langsung diajar ekonomi? Enggak. Gitu. Jadi semua konten materinya itu dirubah bukan semata-mata secara gamblang atau langsung mengajarkan ekonominya gitu, tapi sistem pembelajarannya itu tetap menjelaskan pembelajarannya seperti biasa, tetapi orientasinya itu bertujuan untuk mencetak output pendidikan yang dapat mendukung pembangunan milenium dan strategi pemberdayaan dan pembangunan ekonomi nasional itu gitu. Jadi tidak diajarkan ekonomi secara langsung gitu, Bu. Begitu Bu Aisyah, saya kembalikan ke moderator. Bagaimana untuk Bu Aisyah Faradila? Bisa dimengerti? Iya, bisa. Terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan yang kedua dari Ibu Roisatul Iza. Sebentar kami diskusikan terlebih dahulu di kelompok kami.
Pak Ki, bisa diulang pertanyaannya Bu Roisyatul Iza? Untuk pertanyaannya Bu Roisyatul Iza, yaitu bagaimana pembelajaran sosial studies ideal yang diharapkan bangsa Nigeria setelah resmi dimasukkan dalam kurikulum nasional. Seperti itu Bu Atika Maulidna. Baik Pak, sebentar ya. Ya, saya coba menjawab sebisa saya dulu ya Pak ya. Nanti barangkali ada anggota kelompok lainnya mau menambah. Bagaimana pembelajaran sosial studies yang ideal yang diharapkan bangsa Nigeria waktu itu ya. Jadi konten sosial studies di Nigeria itu sebenarnya masih mengambil konten-konten sosial studies tradisional dan kolonial yang tadi saya sebutkan itu. Tapi hanya saja dalam perkembangannya itu konten-konten tersebut diatur kembali dan disesuaikan kembali sedemikian rupa sesuai dengan tujuan nasional Nigeria yang saya sedikit singgung tadi. Dan tentunya kondisi terkini di sana. Lalu pembelajaran sosial studies di Nigeria yang diharapkan, ini berdasarkan sumber yang saya baca, jadi ada beberapa pendekatan yang direkomendasikan diterapkan dalam pembelajaran sosial studies di Nigeria itu. Ada pendekatan eksistensial, ada pendekatan idealis, dan ada pendekatan realistis. Jadi pendekatan idealis itu memungkinkan siswa untuk menganalisis sebuah wacana atau problem dan mengevaluasi bukti atau makna dari wacana tersebut. Kemudian dari pendekatan realistis itu siswa dapat mengamati dan memahami suatu kejadian di lingkungan sekitarnya masing-masing, kemudian mengkonstruksi sebab akibat dari kejadian itu. Terus terakhir pendekatan eksistensial, itu tujuannya itu agar peserta didik dapat mengambil prinsip tertentu dan menghubungkannya dengan pengalamannya sendiri. Nah, pendekatan-pendekatan itu tentunya diterapkan dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip konstruktivis juga, Bu Isa, sehingga peserta didik dapat diberi kesempatan untuk mengantisipasi dan memahami beberapa masalah-masalah yang mereka tahu yang melanda di Nigeria gitu, dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengeksplorasi, mengeluarkan ide-ide mereka untuk memikirkan solusi, membangun gambaran dunia di mana mereka hidup gitu. Mungkin seperti itu saja dari saya, Pak. Mungkin ada dari anggota lainnya yang ingin menambah. Mungkin dari saya untuk menambahi jawaban dari Bu Atika Maulidina perihal pertanyaan dari Bu Roisyatul Iza, yaitu proses pembelajaran sosial studies yang diharapkan juga tidak boleh bersifat didaktis, melainkan harus interaktif sehingga pengetahuan baru dapat diperoleh dengan bermanfaat ketika pembelajaran dibuat relevan dengan pengalaman hidup peserta didik. Hal ini juga akan menyebabkan lebih banyak kompetensi belajar dan kesadaran belajar untuk peserta didik itu sendiri. Bu Roisyatul Iza. Oke, baik, terima kasih.
Terima kasih untuk Bu Rosyatul Nisa. Selanjutnya pertanyaan dari Bu Indrawati. Bu Indra. Ya, terima kasih Bapak Haki telah diberikan kesempatan untuk bertanya. Saya mau bertanya tentang standar nasional social study di Korea. Terdapat ranah keterampilan. Dalam ranah keterampilan itu meliputi apa saja? Coba disebutkan. Terima kasih. Ibu, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan. Yang terakhir, Bu Aziza Firda. Baik, Bapak. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf tidak bisa on cam karena ada perihal lain. Oke, saya mau bertanya mengenai pembelajaran yang ada di Korea tadi ya, Pak ya. Pertanyaan pertama yaitu dalam latar belakang social studies di Korea Selatan, tadi dijelaskan bahwa tujuan social studies sendiri itu adalah untuk menghapus sisa-sisa imperialisme di Jepang. Apa yang dimaksud imperialisme tersebut? Mohon untuk jawabannya dan arahannya dari kelompok 3. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Aziza Firda dan Bu Indrawati atas pertanyaan yang telah disampaikan untuk Sama-sama. Saya akan terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Baik, saya ingin menjawab pertanyaan dari Bu Aziza. Imperialisme merupakan sebuah kebijakan di mana sebuah negara besar dapat memegang kendali atas pemerintahan daerah lain. Nah, hal tersebut merupakan tujuan dari adanya social studies di Korea Selatan. Seperti itu, Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Herawati dan juga kelompok 3 atas jawaban dan pernyataannya. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Indrawati perihal standar nasional untuk social studies di Korea Selatan. Yaitu ada ranah pengetahuan
keterampilan, dan nilai dan sikap. Untuk pengetahuan tersendiri itu ada manusia dan ruang, manusia dan waktu, dan manusia dan sosial. Standar nasionalnya mencakupi memahami interaksi antara manusia dan alam, beragam tindakan manusia dan kondisi geografis yang ada. Yang kedua, manusia dan waktu. Standar nasional Social Studies sendiri itu memahami tradisi dan budaya untuk bangsa, perkembangan budaya dan sejarah nasional, pengembangan manusia dan karakteristik budaya masing-masing sejarah. Yang ketiga, manusia dan sosial. Standarnya yaitu memahami pengetahuan dasar tentang kehidupan sosial, prinsip dasar politik, ekonomi dan fenomena sosial, karakteristik dan masalah masyarakat modern. Cakupan yang berikutnya adalah keterampilan. Standarnya yaitu keterampilan mendapatkan dan menerapkan pengetahuan, keterampilan berpikir kritis, keterampilan membuat keputusan, dan keterampilan bersosialisasi untuk memecahkan masalah rasional. Yang terakhir, nilai dan sikap. Standarnya yaitu nilai dan sikap demokrasi, sikap dalam menghadapi masalah sosial, sikap terhadap pengembangan budaya nasional bangsa Korea Selatan itu sendiri. Ikut paparan jawaban dari saya untuk menjawab pertanyaan dari Bu Indrawati. Bagaimana Bu Indrawati? Ya, sudah cukup Bapak. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bu Indrawati. Selanjutnya pertanyaan dari Bu Anis Eliani. Bagaimana Bu Anis Eliani? Baik, Silakan. terima kasih Pak Haki atas kesempatannya. Saya ingin bertanya tentang isu social studies yang ada di Korea Selatan yang saat ini sudah menjadi rahasia umum bagi kita semua bahwa isu di sana itu adalah rasisme, terutama pada golongan Asia Tenggara. Dan ya yang bisa kita tahu Asia Tenggara juga termasuk Indonesia dan wilayah sekitarnya. Nah, yang saya ingin tanyakan, apakah di kelompok Bapak ada menemukan apakah sudah bisa mengatasi rasisme tersebut dan sudah ada di kurikulum terbaru di social studies-nya di Korea Selatan. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih dari Bu Anis Eliani atas pertanyaannya. Selanjutnya kita akan mendiskusikan terlebih dahulu
izin menjawab dari pertanyaan Mbak Anis. Apakah terdengar suaranya? Iya, Bu. Terdengar, Bu. Oke, sudah terdengar. Menurut saya sudah tertuang dalam kurikulum yang merdeka ini, Bu, dalam pembelajaran profil pelajar Pancasila. Karena sebagai pelajar Pancasila yang berbudaya, berkarakter, diajarkan mampu menunjukkan budaya luhur bangsa, menghargai setiap keberagaman budaya, baik dari daerah atau kancah global, menghargai setiap perbedaan yang ada, sehingga siswa memiliki kunci kebinekaan global di dalam hidup dan dapat mencerminkan sikap sebagai pelajar Pancasila yang tidak rasisme seperti itu menurut saya. Terima kasih. Baik, Ibu. Terima kasih atas jawabannya. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih untuk Bu Anis Eliani. Terakhir, untuk presentasi pada hari ini berjalan dengan baik. Bagaimana Pak Jack untuk selanjutnya? Ada pertanyaan dari Mas Sabili kayaknya. Mas Sabili tadi. Halo. Izin menanggapi pertanyaannya dari Mbak Anis tadi, Bro. Oke, silakan. Oke, siap. Oke. Baik, terima kasih atas waktunya untuk kelompok 3 dan Pak Jack. Menurut saya, sikap rasisme di Korea itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Kita lihat lagi bahwa sikap rasisme itu merupakan sikap yang negatif, memandang negatif suku bangsa atau ras dari negara lain. Nah, menurut saya itu di Korea itu mengapa masih ada rasisme itu dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menurut Friedman yaitu ada 3 faktor. Yang pertama yaitu sikap stereotip warga Korea itu sangat tinggi. Stereotip itu merupakan sikap penjunjung tinggi rasnya di atas ras negara lain. Jadi mereka mengagung-agungkan atau menganggap ras mereka itu lebih tinggi, lebih terhormat dari ras atau suku dari negara lain. Yang kedua yaitu prasangka. Mereka berprasangka buruk atau masih menyimpan prasangka yang negatif terhadap ras atau suku dari negara lain, khususnya pada ras Asia Tenggara. Nah, sebenarnya dari PBB sendiri itu sudah mengusulkan atau mencanangkan terhadap rasisme di Korea. Namun sudah membuat undang-undang tersebut. Jadi yang saya dapatkan informasi itu masih dari PBB melalui Dewan CERD itu masih meminta kepada pemerintah Korea untuk segera membuat undang-undang anti rasisme di Korea Selatan. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Untuk kurang lebihnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk Pak Billy atas tanggapannya perihal pertanyaan dari Bu Anis Eliani. Bagaimana Bu Anis Eliani?
Ada itu dari Mbak Ika. Silakan Mbak Ika. Masih di-unmute Mbak Ika. Baik, terima kasih menanggapi dari Mbak Anis tentang pertanyaan apakah Social Studies sudah berhasil menangani rasisme di Korea begitu ya. Nah, jika dilihat dari data yang saya dapatkan dari Wikipedia, terdapat penurunan dari 34,1% menjadi 15% kasus rasisme di Korea Selatan. Nah, namun dikatakan indikator keberhasilannya di Korea penurunannya itu seperti apa? Kami sendiri juga ini ya masih belum dapat sumber. Tapi kalau misalnya dilihat dari penurunan persentasenya, berarti ada kemajuan, ada dampak. Seperti gini, di Indonesia kasus terbesarnya adalah korupsi. Meskipun kita sudah ada mata pelajaran kewarganegaraan atau IPS, tetapi bagaimana masih ada korupsi? Mungkin karena sudah mendarah daging seperti itu ya. Begitu pula juga dengan di Korea. Kasus utamanya adalah rasisme. Jadi itu saya mewakili kelompok 3. Terima kasih. Mungkin ada tambahan lain dari teman-teman? Atau ya ini kelas ini luar biasa ya, presentasi hari ini juga bagus ya. Yang menarik kayak seperti tadi itu di mana? Di Nigeria ya. Nigeria ini kayaknya cocok dengan kita kayaknya ya. Latar belakangnya Sami, Pak. Iya, Pak.